Ya, anak sekalian, selamat siang. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini, walaupun dengan panas ya, kita bisa bertemu lagi dalam materi yaitu tentang kolaborasi manusia dan kecerdasan buatan. Ini mungkin terbaru buat kalian. Ya, dan ini Pak Ilham akan ajarkan ya, dan kita akan berkolaborasi itu anak sekalian. Baik. Ini tujuannya adalah sebagai tugas OJT 1 Pak Ilham. Karena Pak Ilham lagi ada BIMTEK pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Masuk aja Mas Salam. Ya. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan ini. Ya, sebelum itu silakan masuk. Baik, sebelum itu tadi kalian bertakziah ya di siapa yang meninggal? Ibunya siapa? Ibu kali. Baik, kita sebelum pelajaran kita berdoa untuk ibunya Hanifah, ibu siapa? Ibu Tuni ya. Ila hadir Nabi Mustafa, Musafa'ah, almarhumah Ibu Tuni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya ya dan usul terima. Amin. Baik, sekarang absensi yang enggak berangkat. Hadi, oke, langsung saja. Rizky Ramadan, Aila, Ayunda, Hanifah, izin tadi ya. Terus Wiratama, Ridho tadi izin. Oke. Baik. Sedikit ya, sedikit yang izin cuma 8. Jadi oke, baik anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebentar, Pak Ilham slide ini dulu supaya yang itu saja ya, cepat. Baik. Nah, ini anak sekalian, Pak Ilham anukan dulu tentang biodata Pak Ilham ini. Nama lengkap namanya Ilham saja, Ilham SPDI. Ya, sarjana pendidikan Islam. Titelnya nggak ada titik tapi nyambung anak sekalian. Tempat yang lahir Cirebon 7 Juni 84, berarti Pak Ilham usianya sudah 41 tahun. Ya, ini NIP Pak Ilham. NIP ini berasal dari nomor tanggal lahir, terus tahun pengangkatan Pak Ilham tahun 2023. Pekerjaan guru, pendidikannya S1 guru biologi ya, satuan pendidikan, SMA Negeri Pertakan, nomor HP dan email. Ini email belajar ID anak sekalian ini ya. Tuh anak sekalian, ada pertanyaan? Rumah Pak Ilham di Pilang Mas Garden C62 kalau mau tahu. Nah, oke. Hari ini kita akan tujuan pelajaran adalah peserta didik berkolaborasi. Berkolaborasi itu jadi nanti kerjasama. Ada 4 tujuan. Yang pertama nanti mengamati contoh karya manusia dan AI. AI ini adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, mencoba menggunakan AI untuk tugas sederhana. Nanti Pak Ilham akan bikin tugas sederhana tugasnya. Ya, membandingkan hasil manusia dan AI. Nanti kalian harus bisa menganalisis ini kerjaan manusia, ini kerjaan AI. Harus tahu gitu ya. Dan menyimpulkan peranan kolaborasi manusia dan AI. Ini tujuannya. Jadi tujuan hari ini ada 4. Jadi nanti selesai pembelajaran ini ada 4 tujuan. Ya, oke. Nah, ini ada 5 alur yang kalian akan amati. Pertama mengamati. Nanti Pak Ilham akan kasih contoh. Ya, mana punya AI, mana punya manusia. Pertama mengamati, terus nanti silakan nanya, mencoba menanya itu bisa nanti Pak Ilham nanti nanya gitu, kamu juga bisa nanya. Ya, tapi nanti Pak Ilham akan nanya, kamu juga bisa nanya.
mencoba menalar itu nanti menganalisis dan mengomunikasikan. Mengomunikasikan itu apa namanya akan melakukan di depan. Jadi ngerti ya alur kegiatannya ya? Oke, baik, lanjut. Nah, ini tugas kita nanti. Pertama diskusi kelompok. Nah, sekarang langsung saja ya anak sekalian. Tugas kelompoknya Pak Ilham bikin 3 kelompok. Mau kelompok 1 ya di sini atau sana? Sini berarti ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Supaya cepet ya. Udah, 1 itu aja, tinggal nanti balik kanan saja, balik badan saja. Pertama nanti diskusi kelompok, mencoba aplikasi AI, membandingkan hasil AI dan manusia dan presentasi. Tadi ada diskusi kelompok dan itu. Oke. Nah, kita lanjut. Nih, ini anak sekalian. Ini Pak Ilham akan ngasih apakah pertanyaan, ini ada sebuah puisi. Puisi A. Coba dilihat baik-baik. Ini puisi A ya. Nanti puisi A ini. Nah, terus ini puisi B. Puisi B. Nah, menurut kamu yang punya AI yang mana? Ya benar. Kelompok ini dari mana? Tulisannya rapi, ini juga rapi. Ini juga rapi. Ayo gimana? Nah, oke, baik. Nah, ini Pak Ilham bagikan ya. Nah, ini bagikan. Kamu ngasih ya tadi membandingkan. Nah, ini Pak Ilham jadikan 1 nih. Puisi A, puisi B. Nah, ini tuh Pak Ilham diadakan ada puisi A dan puisi B disatukan. Ini Pak Ilham bagikan 1 kelompok ini LKPD. LKPD-nya 1. Satu LKPD saja sederhana anak sekalian. Oke, tuh. Baik, ditulis. Pertama dilakukan adalah kalian tulis kelompoknya dulu. Kelompok 1 tulis. Kelompok 2. Apa kan ini? Kelompok 3 dan kelompok 4. Anggotanya pakai koma saja. Ayo. Untuk mengerjakan tugas ini ya. Jadi makanya juga judulnya kolaborasi. Baik, pertama kelompoknya, kelompok 1 ditulis. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah. Nah, terus kelas anggotanya dipakai koma saja. Misal Vinda, koma, Fitri, koma gitu udah. Baik, kelasnya ditulis. Kelas 12 MIPA gitu ya. Baik, langkah pertama nih. Mengamati nih, coba diamati. Ini ada puisi A, puisi B. Baik. Nah, kamu milih A itu dibuat manusia atau dibuat AI. Ditulis sok. Yang B dibuat AI atau manusia. Alasannya apa? Ditulis di situ, di kotaknya. Tuh, milih. Tuh, ada puisi A dan puisi B. Ayo. Mana puisi A, yang puisi ditulis. Ini puisi A itu buatan manusia atau AI? Misalkan kamu jawabannya manusia, tulis manusia. Ini AI. Alasannya apa? Alasannya apa? Itu ya. Ditulis. Milih saja. Oh, manusia AI betul. Alasannya apa? Nah, good. Ayo. Tinggal milih. Oh, manusia ya. Nah, alasannya apa? Dah? Nah, good. Udah ya. Yuk, ditunggu. Silakan. Alasannya apa?
Sudah? Alasannya sudah, Mas? Kelompok 2 sudah alasannya? Udah. Kelompok 3 sudah? Alasannya sudah? Alasannya, ini alasannya dilihat. Lihat di hasil karyanya itu. Misalkan dari tulisannya gimana, dari kata-katanya gimana, kan bisa dilihat. Namanya juga pengamatan, kan tadi mengamati dulu. Apa ya? Ini enggak usah mikir, tinggal lihat aja. Ya, enggak menganalisis saja, diamatin. Alasannya apa? Sudah, baik, kita berlanjut. Nah, kamu menanyakan nih. Tulislah pertanyaan-pertanyaan muncul di benak kalian setelah mengamati dua kata tersebut. Nah, so bisa nanya. Atau pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Ya, tulislah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian setelah mengamati dua karya ini tuh. Apa? Ada pertanyaan enggak? Sebagai contoh, apa yang membedakan antara AI dan manusia? Itu pertanyaan. Begitu ya, nanyakannya. Apa yang membedakan, yang contohnya tuh. Atau kamu di benak kamu apa? Misalkan dari struktur katanya, coba tanyakan boleh. Dari jumlah huruf juga boleh gitu. Cok, di benak kalian. Satu saja. Satu saja pertanyaan. Baik, satu saja ya, satu pertanyaan saja dari benak kalian, yang ada di benak kalian. Dah? Baik, sekarang ya ini yang ketiga nih, mencoba. Ya. Jadi nanti kamu bikin pantun. Nah, pantunnya pengennya temanya apa? Ya, masih bebas tuh, harus minta, silakan kamunya. Jenaka. Baik. Jadi nanti kamu bikin kelompok 1 jenaka ya. Nanti kamu bikin pantun dari jenaka versi manusia. Nah, nanti kamu cari, bikin coba di AI. Nah, dari mana AI itunya? Nih, model AI-nya tuh dari mana nih? Ya, nah ini nih, contohnya nih, tuh. Gugatan ChatGPT, Suno, Gemini, bebas. Ya. Jadi, apa namanya? Kelompok 1 temanya jenaka. Silakan nanti bikin ya, nanti di sini nih di bawah dibagi dua nih, nanti kalian. Halo. Ya, di sini paling bagi dua. Nanti tulis sini pantun saja ya, kita pantun ya. Pantun jenaka kelompok 1. Kelompok 2 apa temanya? Pantun apa? Nasihat. Nanti bikin pantun manusia 1 sebelahnya, terus nanti lewat AI, GPT atau Gemini. Coba pantun nasihat. Kalau di kelompok 3 apa temanya? Pantun tentang apa? Asmara atau apa? Asmara. Coba pantun tentang asmara atau apa? Bebas sebenarnya. 1 pantun buat manusia, buatan manusia. 1 buku buatan AI. Cok manusia dulu bikin. Kelompok 4 apa nih? Kelompok 4 pakai apa? Pantunnya apa, tentang apa? Pantun apa? Pantun cinta, so bikin. Manusia ya bikin pantunnya, terus sebelahnya di sebelah sininya AI. Kalau AI gampang, tinggal buatkan pantun di ChatGPT itu tulis buatkan pantun tema cinta. Nanti muncul. Nah, ditulis di sini. Oke? So, kerjakan. Satu aja itunya, satu saja apa namanya? Device-nya. So,
Gimana? Sudah? AI dulu, Bang. AI dulu, so. Ini manusia sudah? So. AI dulu, so AI dulu ya berarti. So ditulis pantunnya. Pantun itu ya 3 atau 4, so ditulis. So tulis. Apa ini tentang apa? Coba dibacakan. Ini AI atau manusia? AI dulu. So manusia sebelahnya. So pantun apa kamu tadi? Jenaka. Jenaka gimana? Pergi ke Selancar. Nah, ditulis kamu yang tulis saja. Oh, bisa lancar so. Ini buatan apa dulu? Dulu, so. Terus belahnya manusia ya. So, manusia gimana? Manusianya? Dulu. Buatan kamu sendiri aja. Tuh. Kan? Tuh. Kenapa buatan AI dulu, buat manusia dulu? Ya, nggak apa-apa, sok. Boleh. Kalau pantun 1 4 baris cuma. Iya pantun. Kalau pantun 4 baris, iramanya ABAB. Nah itu kan nanti perbedaan dari AI kan. Kalau manusia ABAB, AA gitu nanti perbedaan nanti. Ketahuan. Soal manusianya ayo. Manusianya gimana carinya apa namanya pantun bukan di itu ya namanya dibedakan nanti. Udah silakan. Dah ini ya udah belum tuh masih apa kesulitannya tuh Karena sering pantun. Iramanya A B A B A B. Ya. Kalau pantun tuh kayak lain lubuk, lain belalang, lain apa lagi tadi? Lain ikan, lain ikannya, apa namanya? Gitu tuh. Atau kalau ada sumur di ladang tuh dangeng boleh kita menumpang mandi kalau ada umur yang panjang boleh kita bertemu kembali tuh itu kan gitu ya tuh gitu caranya cara pantun tuh iramanya A B tadi NI tadi pada tuh terakhirnya. Ayo, udah ketemu sudah? Dah, good. Kelompok 34 sudah? Dah, baik. Kelompok 3 sudah? Baik. Nah, ini sebelahnya yang keempat. Empat tuh. Nah, setelah kamu membuat apa namanya pertanyaan yang ketiga mencoba ya sekarang dibandingkan silakan tuh dibandingkan diskusikan di apa analisis buat kelebihan AI itu apa tadi tuh kelebihan buatan AI terus buatan manusia tuh gimana kelebihannya kalau kekurangannya apa buatan AI dan kalau buatan manusia gimana kekurangannya sok ditulis satu saja ya. Tadi kelompok 3 tadi nulis anunya aang, nah itu bisa ditulis. Itu sebagai
kelebihan dan kekurangan. Tadi tuh kamu analisis tuh. Coba ditulis ya. Sudah, yang empatnya sekalian nomor 5-nya sekalian di nomor 5 ini adalah mengkomunikasikan. Nanti tulisan ringkasan ya, ringkasan dari awal tadi. Diringkas saja apa ringkasan hasil diskusi kamu tuh mengenai puisi tadi, terus pertanyaan, atau nanti wis di depan saja ya, langsung apa namanya presentasi saja ya. Nanti setelah ini presentasi depan ya, menerimanya presentasi depan. Ya, berarti ke depan nanti presentasi kan nanti kalian bisa melakukan rangkuman sendiri ya, merangkum hasil. Oh ya, rangkuman saya itu ini gitu ya, pengen tahu rangkumannya. Sudah, kalau sudah kelompok 1 siap maju dari belakang. Ya 1 dulu nih. Nanti hasil itunya. Ya, silakan. Presentasi. Oke. Ya, ya nggak kelihatan nggak, tapi yang kena serangan ya, Rik. Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang lembaga berbasis AI ya Pak. Yang pertama, mengamati 2 contoh karya yang ditampilkan tadi. Menurut kita, kalau buatan manusia yang puisi A. Puisi A karena alasannya terlihat secara natural dan tidak kaku. Yang buatan AI itu yang B. Alasannya sangat kaku dan rapih. Yang kedua, menanya, tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita. Kenapa puisi B lebih banyak kalimat atau baitnya? Ya, itu pertanyaan. Coba. Iya. Gitu jawab. Kenapa puisi B lebih banyak kalimat atau baitnya? Oke. Yang ketiga, mencoba buat 2 pantun atau cerita pendek ya. Yang pertama, pantun aja. Ya, pantun. Ya. Yang pakai apa ini? Yang pakai AI ini, Pak. Ya. Pergi ke kantor membawa map. Ya. Map berisi kertas tipis. Engkau berjalan sangatlah rapi, namun celana ternyata terlipis. Itu buatan AI. Yang kedua, buatan manusia. Pergi ke Celancang membawa motor. Ya. Pulangnya habis bensin. Hei kamu pikiran kotor, jangan pernah bersin-bersin.
Ya, oke. Tadi menurut kamu nih, kalau AI pakai perasaan nggak nih berarti? Tidak. Tadi nggak ada perasaan. Jadi kalau kamu tadi ketawa, berarti ada perasaan ya? Nah, Iya. iya. Bisa ketawa, bisa sedih. Ya, oke. Oke, lanjut. Tadi menalar silakan. Yang keempat, kelebihan AI. Aspek dan kelebihan AI. Buatan AI lebih cepat dan alternatif, sedangkan buatan manusia lebih merasakan. Iya, lebih merasakan. Lebih merasakan. Dan Kekurangannya. kekurangan buatan AI adalah tidak bisa dirasakan. Buatan manusia terlalu lambat mengerjakan membuat puisinya. Ya, oke, makasih. Ya, stop ditutup. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu aja nanti Ya. Mas ditulis lagi diskusinya, ringkasannya yang menalar ya, ditulis lagi aja. Iya, iya. Ya, oke, baik. So, kelompok 2 ditulis lagi di bawahnya aja. Iya, Pak. Gitu. Setelah dilihat dari kelompok kami, iya tulis setelah dilihat dari kelompok kami. Lagi. Oke, sebelumnya nanti berarti Pak Ilham kesimpulan dulu ya. Jadi untuk kelompok 1 sebelum ke kelompok 2, berarti kalau puisi 1 manusia, puisi 2 AI. Oke, baik. Terus kelompok 2. Kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan- warahmatullahi wabarakatuh. Dan buatan manusia Ingin menunjukkan hasil dari kelompok masing-masing. Ya. soal yang pertama. Kalau kulus kelebihan AI kian kon. Menurut kelompok kami, yang ini adalah buatan manusia. Yang A atau yang B? Yang A. Ya, siap. Menurut kelompok kami, yang A adalah buatan manusia karena menggunakan kata yang sederhana dan katanya juga lebih hidup, Pak. Lalu B ini buatan AI karena bahasanya yang terlalu formal atau kaku. Ya. Silakan lanjut. Ini yang pantun dari AI dulu ya. Ke pasar beli buah manggis, Cakep. pulangnya singgah ke rumah teman. Cakep. Hidup ini janganlah serakah, Cakep. Raka. supaya rezeki menambah terus. Tadi nggak nyambung ya? Ya, itu hasil AI. Nah, ini hasil manusia. Jalan-jalan ke kota Blitar. Berangkatnya naik beca. Jika kalian ingin menjadi orang pintar, maka harus lebih rajin membaca. Oh, oke. Oke, silakan menalarnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan buatan IA adalah kita perlu berpikir, dan buatan manusia adalah berdasarkan isi hati. Kekurangannya, buatan AI primanya tidak sama. Buatan manusia memerlukan banyak waktu. Dah, gitu. Baik, makasih. Ditutup silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, tepuk tangan. Ya, lanjut. Ayo kelompok 3 silakan. Agak geser aja sini, no Ita. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengamati dua contoh karya yang ditampilkan di sini. Menurut kelompok kami, karya yang A itu buatan manusia. Kenapa? Karena kata-katanya lebih menyentuh hati dan terlihat lebih natural. Sedangkan yang B itu buatan AI. Alasannya karena kata-katanya lebih sistematis aja. Oke, good. Terus Mas menanyakan gimana jawabannya? Menanyakan gimana? Keras. Menanyakan. Menanyakannya itu mengapa puisi A lebih terasa puitis. So, puitis yang dari bandingan B. Iya. Oke, lanjut. Mencoba silakan. Terus
Untuk yang AI-nya itu Pantun. Pantun. Ya, silakan. Jadi bacakan nggak apa-apa, Sobiko. terbang tinggi merpati. AI manusia. AI. AI. So, Hinggap sebentar di pohon jati. ya. Rindu ini terbendung. Aduh, nggak bisa. Iya. Siapa yang nulis? Ya, bener sih. Yang tulis apa, Sob? Ini yang AI ya Pak. Ya. Terbang tinggi merpati, Hmm. hinggap besar di pohon jati. Ya. Rindu ini terpendam, selalu dekat di hati. Oh, oke. Berarti A semua gitu ya, gitu ya. Iya. Baik, kalau manusianya Yang manusianya bunga mawar ditanam, bunga mawar mekar di taman, ya, harumnya semerbak sepanjang hari. ya. Rindu ini tak bisa ditahan, hanya padamu cinta bersemi. Oke, lanjut ke menalar. Gimana? Kelebihan buatan AI lebih Ya. sistematis dan teratur. Ya, Buatan manusia lebih menyentuh hati. Kekurangan buatan AI kurang menyentuh hati. Buatan manusia butuh waktu lama. oke, baik. Oke, siap. Dah? Oke, sok ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo kelompok 4 terakhir. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, amati dua contoh karya yang ditampilkan oleh guru. Buatan A adalah buatan manusia karena tulisannya kurang rapi dan lebih sedikit kosakatanya. Dan B dibuat oleh AI karena tulisannya rapi dan lebih banyak kosakatanya, Kak. Oke, good. Lanjut. Menanya. Pertanyaannya, kenapa buatan manusia lebih singkat dibandingkan dengan tulisan AI? Oh, lebih singkat. Oke. Sok mencoba. Pantun buatan AI. Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Oh, itu ya. Pantun buatan manusia. Jalan-jalan ke pasar lama, membeli kain warna jingga. Hati ini selalu berbunga bila dirimu ada di mata. Oh, iya. Itu tuh kayak kebalik gak sih ya kayak tadi? Kebalik gak sih ya tadi kayaknya sih? Iya, ya tadi kebalik gak sih ya? Iya, tadi AI-nya kalau AI itu nggak beri lama. AB ini kalau kalau kita bisa ada waktu menumpang mandi itu manusia itu tuh. Oke, lanjut ya, balik tadi. Kelebihan buatan AI, Ya. bahasanya lebih cenderung teratur dan rapi. Kekurangannya terlalu rapi, kurang personal. Kelebihan buatan manusia, bahasanya lebih sesuai perasaan. Kekurangannya kadang tidak teratur, bahasa terbatas. Oke. Dah, siap. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Kita apa namanya? Kita samakan persepsinya ya sekalian. Baik. Ini yang pertama, ini belum kesimpulan. Ini masih pembelajaran inti ya. Nanti kesimpulannya nanti. Nanti ada refleksi terakhirnya penutup refleksi. Dan nanti refleksi minta setiap kelompok menjawab pertanyaan Pak Ilham, satu pertanyaan. Ini masih inti ya. Baik, jadi anak sekalian, betul ya. Tadi betul semua. Berarti kalian mengalir semua. Ini puisi A dan puisi B. Puisi A ini adalah buatan manusia, yaitu buat Pak Ilham sendiri, buatan Pak Ilham sendiri. Ya, judulnya Rembulan. Ini Pak Ilham buat ketika usia SMA
Pelham itu masih ingat ya, dari Pelham itu pengurus Mading dulu di SMA-nya. Jadi nama penanya Pelham namanya Den Bagus. Ya, nama pena dulu namanya penanya Den Bagus. Itu sering nulis puisi seperti itu. Jadi ini melihat ada seorang gadis cantik yang kebetulan ya Pelham senangi, dari akhirnya bikin puisi seperti itu. Ya, aku kira rembulan itu hanya satu, jadi rembulan itu ada dua, jadi satu di atas, satu di bawah, gitu kan, ada dua, gitu. Dan hanya matahari yang punya kehangatan, jadi hangat juga. Jadi kira salah setelah melihat rona wajahmu mengenakan jilbab warna putih dan alismu lentik menyenangkan hati. Dari alisnya lentik. Tuan sekalian, nah kalau punya AI, nah ini nih. Ini biasanya teratur, kalian adalah benih di ladang harapan, semai dengan doa, disiram dengan pengetahuan. Setiap hari tumbuh menjelang perlahan, mencari cahaya menantang kegelapan. Kalian adalah pena yang baru ditinta, menulis kisah yang belum terbaca. Salah dan coretan bukanlah celak, tapi jejakmu menuju karya yang sempurna. Itu punya AI yang saya. Nah, oke. Kita kenapa butuh AI? Karena membantu manusia lebih cepat, sudah efisien. Ya, itu contohnya Google Translate, GPT, ada Gemini, Suno dan lain-lain. Banyak sekali ya. Nah, ayo coba cari nanti ya. Nah, ini anak sekalian ini. Nah, kelemahannya ini. Nah, ini anak sekaliannya kita sepakatan nih. Kelemahannya itu bisa halu atau salah. Nah, makanya kalau kamu sekarang ada disclaimer di AI itu atau di ChatGPT itu, tidak semuanya benar, jadi harus diedit lagi. Kalau dulu nggak ada, sekarang ada disclaimernya di bawah tuh. Ya, bisa halu atau salah, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ya, dari itu. Terus yang kedua, tidak kreatif seperti manusia, tidak kreatif tadi itu. Makanya jadinya nggak ketawa. Makanya jadi kalau karya AI ya tidak ada di sanubari ya, nggak bisa ketawa, nggak bisa nangis. Ya. Terus tidak paham konteks dan nilai budaya, nggak paham. Misalkan lagi seneng apa AI-nya, jadi sama saja, mau senang mau nangis sama saja. Kalau manusia kan, oh ini lagi seneng ya beda nanti puisinya, lagi nangis beda puisinya. Kalau AI sama kan, itu lainnya. Oke, ada lagi pertanyaan. Jadi seperti ini, saya Pelham langsung ke contohnya saja. Jadi ini Pelham langsung ke contohnya, seperti kita pengen masuk ke ChatGPT nih ya, selainnya sebentar. Ini ChatGPT, ini salah satu AI. Nih AI yang ternama, ada sebentar. Oh nggak bisa masuk ya. Sebentar, apa namanya? Agak lama ya. Karena ini ya. Ruang guru bisa nggak? Nggak ada. Ruang IT adanya. Baik. Lagi loading, nggak apa-apa ya. Nggak bisa tuh. Sebentar. Jadi nggak bisa itu ya, nggak bisa contohkan. Jadi ini wifi-nya nggak sampai ke sini ya. Sebentar. Chat. Tadi mikrofonnya mana satunya? Di Pelham dah. Oh ini dua ya. Ya apa? Dua nggak beda internet. Sebentar. Pelham masuk apa WA dulu, apa namanya, masukin hotspot dulu sebentar. Sebentar, hotspot dulu ya. Nah, ini nih. Oke, mulai ya. Nih, kalian. Nih, contohnya ChatGPT. Nih, ini ChatGPT dan sekalian ya, nih. Nah, sekalian ChatGPT. Nah, kita mau bikin, tinggal buat saja nih.
Caranya itu buatkan, misalkan itu ya. Misalkan pantun tema jenaka. Nanti muncul. Nih caranya tuh. Jadi apa yang kita minta kamu tuliskan aja, buatkan pantun tema jenaka. Tuh. Akan muncul anak sekalian. Pagi-pagi makan ketupat, duduk santai di bawah pohon. Ya. Mau beli es krim butuh duit, dompet malah hilang. Oh bisa ya? Temen, nah itu kan lucu kan ya. Ya tapi lucunya enggak itu ya, enggak nyambung ya. Tuh burung terbang tinggi sekali sambil menyanyi lagu cinta dari pagi sampai sore, habis makan tidur saja. Tuh ya. Nah ini anak sekalian itu seperti itu. Jadi di ChatGPT kita bisa minta bikin tulisannya buatkan. Ya ini contohnya. Terus juga kalau punya Google namanya ChatGPT namanya Gemini anak sekalian itu. Gemini AI. Nih, ini punya sebenarnya ChatGPT ini bank datanya dari Google. Tuh. Ini ada Gemini 2 titik ini, 3 kamu suka sama. Ini buatkan misalkan sama saja pantun jenaka. Sama nggak coba ya? Tuh, ikan hiu lagi makan tomat, sambil makan nonton TV. Perut sakit kembung lilit gara-gara kebijakan sanksi. TV, ini ya TV gitu ya tuh. Nah itu anak sekalian, ini apa namanya? AI. Nah AI ini ngambil datanya mana? Dari big data yang dari Google ataupun dari perangkat kita sekalian. Oke, itu jadi kita harus benar-benar searif mungkin menggunakan AI ini. Jangan sampai AI ke otak kita jadinya mampet pikirnya. Wah, ada AI, tapi kita harus lebih kreatif, kita bisa berkolaborasi. Jadi idenya mungkin dari kita, tapi sumbernya bisa dari AI. Jangan semuanya dari AI semua. Kali nanti nggak kreatif seperti itu sekalian. Ya, itu lanjut kita ke sini kemana? Oke. Nah ini ya. Nah terakhir ini sekalian di akhir refleksi ini, dalam nanya nih nanti di akhir perjumpaan kita ini, apakah AI ini bisa menggantikan manusia? Dan mengapa bisa enggak? Kalau bisa apa? Kalau nggak bisa apa? Ya. Nanti satu kelompok satu saja. Ini di yang terakhir. Apakah ini pendapat pribadi kalian? Ya. Pendapat pribadi kalian kelompok dari kelompok 4 dulu. Nanti silakan satu orang dari kelompok masing-masing kelompok. Apakah AI bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Atau enggak? Terus kalau iya kenapa, kalau enggak mengapa? Misalkan contoh sekarang kayak kasir juga ya, kasir parkir. Sekarang kalau kamu jalan-jalan ke CSB dulu, kalau masuk itu kamu tinggal masuk, terus nanti bayarnya ada orang yang nunggu di belakang gerbang gitu ya. Nah kalau sekarang harus pakai etol, itu kan diganti sama mesin gitu ya. Nah menurut kamu gimana? Coba kelompok 4 pendapat pribadi, alasannya apa? Nggak apa-apa. Kelompok 4 siapa yang mau ngomong? Ini yang coba Olive, menurut Olive bisa nggak AI menggantikan manusia sepenuhnya? Menurut Olive bisa nggak? Nggak ada di situ Olive. Ini pertanyaan refleksi. Ini bagian terakhir. Setelah ini selesai. Ini apakah AI bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Menurut Olive? Bisa menggantikan manusia sepenuhnya nggak? Nggak. Kenapa? Kenapa? Karena robot juga AI juga bermanusia. Oke, gitu alasannya. Good. Kelompok 3, apa? Mau siapa yang jawab? Silakan. Perwakilan. Coba Vinda.
Menurut Vinda, AI bisa menggantikan manusia? Tidak bisa. Kenapa? AI melakukan kerusakan. Oke, ada kerusakannya ya. Ya, oke. Kelompok 2. AI tidak bisa menggantikan manusia, Pak. Karena AI juga digunakan oleh manusia. oh, digunakan manusia. Jadi itu alasannya. Butuh pada manusia. Oke, kelompok 1. Siapa yang mau ngomong? Bebas. Kata kita ya, kata kita bisa, Pak. Ya. Bisa. Di masa depan jika manusia sepenuhnya bergantungan pada AI, Ya. membuat manusia menjadi tidak kreatif. Kreatif. Jadi dikuasai sama AI. Oke, gitu. Baik, itu pendapat kalian nggak apa-apa ya. Jadi ya sebenarnya kalau pendapat pribadi Pak Ilham ya tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya, betul ya. Kita tetap butuh AI dalam hal membantu pekerjaan manusia, misalnya seperti itu. Oke, anak sekalian, kita harus akan sepenuhnya ya, sepenuhnya bukan sepenuhnya ya, ya kita tidak bisa bergantung pada AI, kita harus bergantung pada diri kita sendiri. Kita ada yang Mesa ya yang bisa membantu kita sekalian seperti itu. Oke, ini saja untuk pertemuan ini ya anak sekalian. Ya, terima kasih ini anak sekalian telah melakukan apa namanya presentasi ini. Semoga bermanfaat kepada kehidupan kalian ya. Jadi kalian sudah bisa menganalisis, itu poin penting, itu poin menganalisis salah satu teks atau pantun itu barangnya mahal ya sekalian. Jadi bagus masuk. Kalau yang bukan apa namanya pelajar sih nggak bisa membedakan mana AI mana enggak. Sama seperti sekarang lagi ada kegiatan itu, ada kasus di Cirebon Kota tapi tentang dia orang pintar tapi bisa ngedit foto ya, itu juga bantuan AI. Itu tapi digunakan untuk kejahatan. Seperti itu ya. Jadi kita gunakan untuk kemaslahatan kita. Gitu ya, anak sekalian. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih anak sekalian.